April nanti aku 7 tahun jadi single mom. Nyalahinnya ya Allah maafin. Nyalain Allah. Nyalahin gitu kan. Kenapa sih kayaknya gue baik-baik aja deh. Gue tuh anak baik tapi kenapa gue dikasihnya kayak gini? Apakah sebuah perpisahan selalu berarti kegagalan? Sama-sama mau mempertahankan atau tidak? Itu. Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop, Love, Life, and Podcast. Tempat kita ngobrol tentang cinta, kehidupan, dan kebahagiaan dengan jujur dan tanpa terburu-buru. Aku Selvi Kitty dan episode kali ini terasa sangat spesial karena hadir di bulan Ramadan, bulan tentang menahan, menerima, dan berdamai dengan banyak hal dalam diri. Tamu kita ini hari ini adalah sosok perempuan yang tumbuh di depan mata kita semua. Dari usia belia di layar kaca hingga hari ini menjalani peran hidup yang jauh lebih dewasa. Kita sambut dengan hangat Vinessa Ines. Yeay. Gimana kabarnya Beb? Alhamdulillah baik. Lancar puasa? Sejauh ini masih oke ya. Masih oke, harus dong. Iya. Belum M kan? Itu ntar aja ya. Masih awal-awal. Baru mulai tiba-tiba udah langsung. Iya, kan janganlah. Nanti aja akhir ya. Biar gak ikut. Enggak. Oke lah kalau gitu ya. Senang banget hari ini bisa ngobrol sama Vinessa Ines. Terima kasih sebelumnya sudah mampir di Lollipop. Thank you. Oke Beb. Kamu tumbuh di depan kamera dari belia? Emang iya dari kecil? Dari kecil. Usia berapa? Dari usia 6 tahun. 6 tahun? 6 ke 7 tahun itu aku udah mulai main sinetron. Kan berangkatnya dari sinetron kan. Oke. Tuh. 6 tahun udah cari duit sendiri? Udah. Wow, ajarin anak gue dong. Ayo sini. Nggak. Oke, kalau kamu melihat perjalanan hidup kamu hari ini sebagai perempuan dan sebagai ibu juga, apa hal yang paling besar yang mengubah cara kamu memaknai cinta, ketenangan, dan kebahagiaan, terutama di bulan Ramadan ini? Iya, harus pintar-pintar bukan menahan lapar aja ya Beb ya. Kan kalau misalnya bulan Ramadan tuh kita kayak menahan semuanya nih. Menahan lapar udah pasti, menahan haus, nahan emosinya. Nahan emosi juga. Nah, tapi kan ini nih yang agak berat nih ya kan. Kadang kan kalau tiap hari tuh ada aja kan. Apalagi kalau misalnya kita kerja syuting gak semuanya 100% oke lancar ya kan. Ada aja nih entah dari apa teknisnya, entah dari pihak lain ya kan. Jadi kayak ngerasa aduh, tapi harus ditahan gimana ya. Hawa nafsunya, nafsu makan gitu ya. Nafsu makan gitu Contoh kecilnya, karena aku juga paham kalau misalkan kita lagi syuting di bulan Ramadan itu kan biasanya memang banyak aja godaan ya. Tapi kan memang di situ ujiannya ya. Ujiannya di mana kita harus tetap kuat. Gitu ya, kuat menahan. Apalagi kalau sekitarnya ada yang dikit-dikit ngemil gitu kan. Iya. Wow, sangat-sangat menggoda. Tapi kan so far kamu kuat lah, gak mungkin enggak lah. Apalagi kan kamu juga. Betul, apalagi kamu seorang ibu yang harus bisa mencontohkan yang baik-baik sama anaknya gitu ya kan. Nontoin ke Zio kan harus bener juga nih. Betul sekali. Tapi Beb, aku baru tahu kamu kalau misalkannya dari usia 6 tahun. Iya. Udah di dunia hiburan gitu ya. Sejak kecil di saat banyak orang seusiamu mungkin yang masih mencari jati diri itu jauh banget ya 6 tahun. Apa yang saat itu membuat kamu atau keluarga kamu merasa yakin bahwa dunia hiburan itu adalah jalan yang bisa kamu jalani? Jadi di awal itu kan aku sama mama itu merantau berdua di Jakarta. Dari mana? Dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Oke. Terus di situ kita tuh bener-bener dari nol banget itu ngekos di Grogol, masih inget banget, di gang-gang kecil dan itu ukuran kamarnya ya ampun masih luas nih segi 4 ini kali, setengahnya dari sini lah. Serius? Itu bener-bener kecil banget Beb, itu kasur di bawah, gabung sama lemari, sama TV, kipas angin, AC boro-boro pokoknya. Oke. Terus dari situ aku tetap menikmati kayak syuting, pulang pagi, terus besoknya harus sekolah. Terus juga papa kan masih di Kalimantan kan waktu itu. Dia bilang, pokoknya kalau misalnya setahun nggak ngehasilin apa-apa, pulang ke Balikpapan gitu. Takut juga kan. Masalahnya ya gue pengen di sini gitu kan, gue pengen di Jakarta gitu. Akhirnya
nyokap yang berusaha, kita naik bis turun bis, naik angkot turun angkot, hujan panas, udahlah itu semua udah dilaluin dari nol banget sampai akhirnya nemuin jalan waktu itu dapat peran anaknya Malin Kundang di sinetron Malin Kundang tahun berapa ya? Tahun 2006 itu kalau nggak salah. 2006, pasti umur 7 tahun itu. 7 tahun, panjang deh tuh. Panjang deh tuh, masih weekly beb. Tayangnya masih weekly kan, belum ada tuh stripping. Dari situ bokap gak bisa apa-apa. Karena udah menghasilkan. Itu dia. Oke, jadi emang kamu udah yakin banget dari usia kecil emang pengen jadi artis lah gitu ya. Dan memang terbukti setelah 1 tahun dikasih apa ya istilahnya kayak tantangan lah gitu ya. Kalau misalkan yang gak menghasilkan dalam 1 tahun ternyata alhamdulillah sampai hari ini. Tepuk tangan. Oke, kamu menikah dan menjalani rumah tangga di usia. Mohon maaf, mantan suaminya saya kenal ya. Tapi aku gak akan bahas itu. Betul. Kamu menikah dan menjalani rumah tangga di usia yang relatif muda ya Beb ya. Betul. Dengan pengalaman yang tidak menyenangkan. Dari fase itu bagaimana pandangan kamu tentang cinta yang dulu mungkin kamu bisa percaya. Dan bagaimana makna cinta itu berubah setelah kamu melewati perpisahan itu. Iya. Jadi prosesnya lumayan panjang ya. Saya kan ya kan. Tahun ini aja udah 7 tahun. April nanti aku 7 tahun jadi single mom. Oke. Dan itu di awal kan denial. Nyalahinnya ya Allah maafin. Nyalain Allah. Nyalahin gitu kan. Kayak kenapa sih kayaknya gue baik-baik aja deh. Gue tuh anak baik, gue tuh selalu gak gimana-gimana gitu kan. Pergaulan gue juga gak aneh-aneh. Gue selalu nurut sama orang tua. Tapi kenapa gue dikasihnya kayak gini gitu kan. Dikasihnya kayak gini. Itu berapa lama ya gue denial itu ada setahunan lebih. Sampai akhirnya gue ke psikolog, ke psikiater. Sampai akhirnya setelah hampir 2 tahun gue punya satu poin yang paling tepat banget buat gue waktu itu. Jadi apa itu? Gue bilang kayak ya udah emang gini jalannya. Kita kan pas lagi ya konon katanya waktu kita dalam kandungan usia 4 bulan itu kan kita udah dibisikin gitu kan bahwa perjalanan hidup kamu itu akan A, B, C, D, E sampai Z. Kamu masih mau lahir apa enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya masih mau lahir ya sok lahir gitu kan katanya begitu. Nah aku meyakini ya udah emang harus kayak gini jalannya gitu. 7 tahun. Berarti kamu sendiri 7 tahun? 7 tahun. Yakin sendiri? Sendiri dong. Ya kalau pacar sih ada ya. Oke. 7 tahun ya. Luar biasa Beb. Waktu yang menurutku itu gak lama. Gak sebentar. Iya gak sebentar. Salah. Gak sebentar sendiri. Tapi aku doain ya mudah-mudahan di tahun ini kalau kamu memang udah punya pacar. Kita doain mudah-mudahan disegerakan menikah ya. Amin. Kan biar kamu juga gak terlalu beban berat gitu loh menjalani hidupanmu sendiri-sendiri itu kan gak enak ya sendiri ya gitu kan. Tapi enaknya kan kalau kita bisa berbagi ya, berbagi kesenangan, kesedihan juga. Betul sekali. Ya udah kalau gitu setelah semua yang kamu lalui nih, apakah sempat muncul rasa takut untuk membuka hati yang baru lagi? Oh jelas ada. Di awal-awal itu kayak yang masa nikah lagi lah gitu. Sempat kayak gitu, malas lah gitu kan. Tapi kok setelah dipikir-pikir, ngapain gue malas ya gitu kan. Gue masih muda gitu kan. Terus ya orang pasti beda-beda lah ya Beb ya. Maksudnya kan kita gak bisa menyamakan orang satu dengan yang lainnya gitu kan. Setiap orang kan punya kekurangan kelebihannya masing-masing. Nah ya udah aku yakinnya dari situ aja gitu bahwa semua orang tidak sama. Betul. Kalaupun sama ya udah emang nggak beres aja. Oke, gitu. tapi kalau dari pengalaman pribadi kamu yang bisa dibilang kan pernah berjalan rumah tangga dan tidak enak lah gitu ya. Rasa khawatir atau ketakutan kamu tuh lebih ke dapat pasangannya seperti itu lagi atau seperti apa? Ya, terutama dapat pasangan seperti yang dulu gitu. Cuma makin kesini aku tuh makin tahu gitu loh kayak kiat-kiat kalau masih dalam masa pacaran itu sebaiknya ditesnya kayak gimana gitu. Terus ternyata ya works gitu.
Jadi kamu udah bisa tahu karakter calon-calon mungkin gitu ya ke depannya kamu tuh harus menilai dari apa-apa ajanya gitu kan. Yang sekarang gimana? Aman? Yang sekarang sejauh ini aman ya. Udah mau setahun aman. Aman. Udah setahun deng. Udah gimana sih? Udah setahun. Aman berarti ya. Oke. Aman. Jadi apa yang kamu lihat dari sosok laki-laki yang mungkin nanti ke depan bisa menjadi pasangan kamu yang baru? Yang 1, 2, 3 gitu apa? Nggak insecure sama aku, pastinya nggak insecure ya, karena aku ngerasa ya dia oke juga gitu, dan itu juga kata dia ya itu ngebuat aku ya ngapain aku insecure gitu. Yang sebelumnya insecure ya? Yang sebelumnya jelas insecure. terus Ini nggak kuat mulut gue. jangan dibuka, nggak boleh. Ya, terus yang kedua pastinya mengerti dan sayang sama anak dan keluarga aku. Gitu. Yang ketiga apa ya? Mau tetap aku itu maju gitu. Mensupport kamu dalam segala hal. Itu dia, kayak aku baru lulus S1 kemarin, aku udah bilang sama dia, aku punya plan ini loh, aku pengen S2 karena aku pengen buka praktek dan lain-lain. Oh, ya udah, silakan, nggak masalah kok. Gitu. Tujuan kamu apa? Dia bilang gitu kan. Tujuan kamu apa? Kenapa kamu ngotot banget mau S2 gitu? Ya karena kalau misalnya aku punya keluarga lagi gitu, aku punya suami lagi, keluarga lagi, aku pastinya mau selalu ada dong. Tapi aku juga mau tetap produktif. Nah, ini caraku, tapi aku harus melalui pendidikan S2 supaya aku nanti bisa praktek. Bisa membuka praktek lah gitu. Bisa membuka praktek, ya yang waktunya ya insya Allah lebih fleksibel lah gitu. Benar. Gitu. Jurusan apa tuh kemarin, Beb? Psikologi ya? Psikologi, Beb. Wow, bisa menilai orang atau kalau gitu ya? Hah? Suruh gambar aja. Suruh gambar ketahuan. Langsung ketahuan. Waktu itu date pertama, nggak bisa dibilang date juga sih. Ketemu pertama lah, ketemu pertama. Terus kita ngobrol. Asik kan ngobrolnya nih. Sampai aku bilang, punya kertas sama pulpen nggak? Punya, kenapa? Gambar orang dong. Gambar orang? Gambar orang. Dari gambar orang kamu bisa ngelihat orang itu seperti apa gitu? Kurang lebih. Serius? Kurang lebih. Jadi kalau gambar orangnya... Bentar. Jadi kalau gambar orangnya mirip dengan orang, itu artinya apa? Ya nggak gimana-gimana sih. Tapi lebih ke kayak gaya tarikan garisnya. Terus tipis atau tebal. Terus gesturnya. Gitu. Oke. Anjing. Tapi jangan gambar cowok ya, karena kamu kan perempuan. Bentar. Aku kan gak pernah namanya bikin orang atau gambar orang. Sejauh ini aku selalu misalkan belajar gambar orang tuh bulat kasih kaki gitu-gitu. Cukup kan? Loh, bener gak gambar orang tuh aku masih ambigu loh. Orang-orang biasa kan, Beb? Kayak dulu kita gambar zaman dulu ada gunung. Oke, jadi gunung gitu boleh? Enggak boleh. Jadi gimana? Draw a person, jadi kayak gambarlah seorang manusia. Tapi kan kamu perempuan nih, berarti kamu gambarnya perempuan. Nggak boleh gambar laki-laki. Sebentar, ini gimana ya? Gue tuh nggak bisa gambar ya. Bentar. Beb, gambarnya bulat gitu boleh gak sih? Ya Allah. Kita gambar mukanya dulu ya. Bagus loh bentuk mukanya loh. Ya kan mengikuti aku ya, Say. Oh iya. Dagunya adaan lagi. Ya dong, pakai matanya dan bulu mata lentik ya, sesuai request. Gitu ya, bentar. Pakai hijab juga, Beb? Enggak dong, oh, enggak ya. Usah ya. Kita kasih. Halus ya. Kasih rok aja ya. Oke. Kasih rok selutut boleh? Boleh. Oke. Kayak mau interview ya. Kasih kakinya pendek aja karena dia pendek ya. Oke. Kenapa kakinya pendek? Lucu banget lagi. Iya kan dia pendeknya 160 kayak gue. Oh iya. Oke. Rambutnya tebal ya. Boleh. Ini kayak kamu banget lah itu. Kasih topi kali ya. Topi. Saya bunda. Iya lucu banget. Oke,
Kasih bunga ya. Ih, cute. Dah, tangannya ke saku aja. Oh, oke. Sip. Tuh, coba kita lihat hasilnya. Jeng. Gini dia. Oke, ini dia hasil gambar hasil karyaku ya. Lucu tapi. Oke, gimana Beb? Menilai dari hasil gambar aku apa? Yang Aku disclaimer, aku cuma secara general aja ya. Ya. Maksudnya aku nggak akan ngejelasin lebih detail sih. Tapi yang jelas, pintar menyembunyikan sesuatu ya. Karena ini aku lihatnya kayak usia 9, 10 tahun, 8 tahun nih, kecil banget. 8 sampai 9 tahun. Iya, aku cuma bisa gambar segini aja. Jadi dari gambar ini kamu bisa melihat aku tuh tadi bisa menyembunyikan sesuatu. Terus apa lagi? Iya. Terus juga ya feminin. Beban di kepala tuh gede banget kayaknya ya. Gede banget ya. Gede banget kayaknya. Tapi enggak ya, tapi it's good. You try the best. You try to be happy. Aku lihatnya ini seorang anak perempuan yang polos sih. Seorang perempuan. Anak perempuan yang polos ya. Yang polos. Dan kamu suka di saat kamu masih usia-usia segini. Oke, tepuk tangan dong. Ya Allah. Gitu ya. Ini tuh aku kayak lihat diri aku sendiri sih. Iya. Karena aku punya foto yang kayak gini ya, guys. Lucu banget. Pakai topi, pakai rok, pakai baju dengan sepatu seperti ini. Tapi kalau ngomongin beban di kepala terlalu banyak, bener ya, itu bener. Tapi nggak apa-apa ya. Semakin besar, semakin bisa memilah dan memilih ya. Kira-kira mana yang kita pikirkan, kira-kira mana yang kita harus lepaskan. Semakin belajar juga kan. Betul sekali. Oke, Beb. Apa tuh? Banyak perempuan takut pada stigma gagal. Ya. Kita sama-sama pernah ya? Itu dia. Dalam pernikahan, betul kan? Dari sudut pandangmu hari ini, apakah sebuah perpisahan selalu berarti kegagalan? Atau justru bisa menjadi bentuk keberanian untuk menyelamatkan diri? Tergantung case-nya. Oke. Menurut aku tergantung case-nya ya. Dari case kamu aja? Dari case aku ya. Kalau sudah membahayakan nyawa, membahayakan diri sendiri dan apalagi udah punya anak, sebaiknya lepaskan. Gitu. Kalau menurut aku. Tapi kan sebenarnya aku tidak pernah menyarankan divorce itu baik ya. Nggak pernah. Karena itu adalah keputusan terbaik dari yang terburuk. Keputusan terbaik dari yang terburuk. Oke. Banyak keputusan kan? Banyak keputusan nih. Mau bertahan, pisah, tapi negatif positifnya nih apa? Gitu. Itu yang benar-benar harus ditimbang-timbang. Sebenarnya kan ya terlepas mau dari istri atau suami itu punya banyak apa namanya ya, masing-masing kan punya banyak kekurangan, kelebihan gitu. Tapi gimana how to handle kekurangannya, masih bisa dihandle apa enggak, Betul. membahayakan atau enggak. Betul. Itu sih Beb sebenarnya menurut aku. Jadi kayak lebih ke komunikasi nggak sih, balik lagi? Kan how to handle kan? Iya. Yang dimana kalau misalkan kita itu pasti setiap orang punya kekurangan ya. Kekurangannya apa? Maka tadi kamu bilang ada lanjut atau pisah gitu ya. Kalau kiranya memang sudah tidak bisa dipertahankan, ya udah. Sama ini. Apa tuh? Sama-sama mau mempertahankan atau tidak? Itu. Sama-sama mau mempertahankan atau tidak. Kalau berat sebelah kan. Biasanya kalau berat sebelah ya mendingan selesai gak sih? Itu dia. Ya kan? Karena capek juga, yang mau memperjuangkan capek. Yes, ya udah. Betul ya. Oke. Di tengah peran kamu sebagai ibu dan aktivitas di dunia film tentunya ya, kamu juga berhasil menyelesaikan pendidikan S1 psikologi tadi. Apa yang memotivasi kamu untuk mengambil keputusan berkuliah psikolog? Itu yang pengen aku tanyain juga. Dengar-dengar katanya sekarang bisa lebih memahami luka yang pernah kamu alami. Bener gak sih Beb? Di awal iya. Serius? Iya. Jadi pas semester 1 kan kita tuh pasti ditanyain sama dosen-dosen kan. Kamu masuk psikologi kenapa? Itu. Ya kita semua satu angkatan tuh kompak. Rawat jalan, Bu. Rawat jalan. Rawat jalan. Oke. Tapi sebenarnya itulah hikmah terbaiknya ya. Banyak orang menyalurkan luka yang dia dapat itu dengan cara yang negatif. Tapi kalau aku lebih memilih untuk nggak mau. Jadi aku lebih memilih ya
aku memang trauma gitu. Aku akuin aku memang trauma, aku punya kisah yang buruk dan tidak semuanya bisa aku share ke orang yang sebenarnya banyak yang terjadi waktu itu. Tapi aku menjadikan itu adalah sebuah kayaknya banyak deh di luar sana Ines-Ines yang lebih dalam lagi lukanya. Kenapa enggak ya? Gue berusaha untuk memahami luka itu sendiri, setidaknya untuk diri gue. Betul. Itu. Makanya kenapa masuk psikologi. Supaya bisa lebih memahami. Benar. Lebih memahami diri kamu sendiri dan orang lain. Kalau kita sudah bisa memahami diri sendiri, untuk memahami orang lain akan lebih mudah. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu nih, kita mau apa ya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya gimana kita mau ngurusin orang lain juga? Betul. Nggak bisa. Jadi tertarik ya, aku jadi pengen masuk ilmu psikolog. Gitu. Ayo. Beneran, jadi kayak emang apa ya, kan sekarang juga udah banyak ya orang-orang kalau misalnya dikit-dikit ke psikiater, dikit-dikit ke psikolog. Itu tuh sebenarnya kayak apa sih namanya tuh yang bisa membantu orang-orang yang mungkin punya masalah satu mental, bener nggak? Betul. Jadi itu tuh kayak tempat untuk bercerita nggak sih, Beb? Iya, jadi tidak banyak orang yang mau mendengarkan. Kebanyakan orang pasti akan komen. Kalau misalnya kita curhat nih, nggak banyak orang yang mau dengerin doang loh. Diem dengerin. Gue cuma butuh didengerin, gak butuh dikomenin. Bisa nggak? Nah, tapi karena banyaknya orang yang pendengar itu tidak banyak, orang larinya ke psikolog. Karena secara profesional kita itu nggak boleh sampai bocorkan informasi segala macam. Jadi rahasia memang kita tutup rapat karena ada kode etiknya juga. Oke. Mantap. Itu enak banget tuh. Bener. Jadi psikolog tuh gitu ya. Ada kode etik yang dimana harus merahasiakan sesuatu atau dari pasiennya gitu ya. Tuh. Kita pikirin deh. Mungkin aku akan mengambil ilmu itu. Ya udah. Kalau gitu di tahun ini kamu kembali ke layar lebar lewat film Dalam Sujudku ya. Yang sebentar lagi akan tayang nih teman-teman, memerankan Aisyah ya Beb ya. Dan karakternya Aisyah itu cukup bertolak belakang dengan dirimu sehari-hari. Bener gak Beb? Dan apa tantangan terbesar memerankan sosok Aisyah itu? Jadi Aisyah adalah Kenapa? Tolong 180 derajat dari Ines. Serius? Aisyah tuh seperti apa? Itu tuh sosok perempuan malaikat tak bersayap. Yang ngomongnya aja tuh halus, Beb. Soft spoken. Super soft spoken. Terus? Itu selama reading, sampai kita mau selesai syuting, itu gue tetap kayak gitu. Kebawa? On point. Karena beda banget sama Ines. Ines, kalau Aisyah, ya. Oke, jadi tantanganku adalah harus bisa super soft spoken dan menahan emosi setiap kali reading dan beradegan yang kayak gue gemes banget nih sama karakternya Aisyah pun juga kayak ih kok lu kayak gini sih gitu loh. Tapi ya gimana ya, namanya juga peran ya. Tapi akhirnya setelah memerankan Aisyah itu kayak balikin ke Inesnya itu kayak perlu proses atau bagaimana? Oh, menjelang kita hari terakhir, kita kan syutingnya di Garut, Beb. Kita syutingnya di Garut dan kita itu suka main werewolf. Rame-rame nih, kan. Nah terus di situ gue keluarin pelan-pelan Inesnya. Karena udah mau selesai. Kan. Stres soalnya. Tidak. Aisyah tolong, pusing banget. Di proses kita udah mau hari terakhir, keluarin Inesnya, itu pemain-pemain yang lain kaget. Kayak gini aslinya gitu kan. Enggak, sumpah Nes, gue kira lu kalem beneran. Karena dari wajahnya juga kali mendukung kamu untuk jadi seorang Aisyah kali. Terus kayak diem gitu kan. Direkturku aja tuh sampai sekarang bilang, penipu nih orang. Kenal sama gue awal-awal tuh dia kalem. Makanya gue mikir, wah cocok banget nih buat jadi Aisyah. Trik. Tapi hebat. Harus gue akuin, Aisyah itu hebat banget. Dia sosok perempuan yang melambangkan kekuatan dan keikhlasan itu. Yang bisa gue sampein itu aja sih. Oke, tapi sebagai sosok Aisyah ini ada yang relate gak dengan perjalanan hidup kamu, Beb?
Oh, kasusnya sama. Oh, kasusnya. Oh, kasusnya sama. Serius kasusnya yang mana nih? Yang pertama? Emang ada yang kedua? Oh iya. Oh, oke. Oh, seperti itu. Seperti itu. Terus si Ayasanya ini, aduh, ikhlas banget gitu sama kayak Dia tuh mainnya bener-bener cantik banget. Mainnya tuh bener-bener cantik. Dia konfront tapi dengan kata-kata yang halus banget. Wah, wajib nonton ya. Itu. Wajib nonton. Itu sih. Kapan sih filmnya biar bisa nonton kita nih semua? Nah, filmnya sendiri itu akan tayang insya Allah di 16 April 2026. Yeay. Itu serentak tayang nanti, Beb. Serentak tayang di bioskop. Apa tadi judulnya? Dalam Sujudku. Oke, mantap ya buat perempuan-perempuan nih yang mau belajar kuat tapi ingin menyampaikan dengan cara yang super soft spoken, nonton filmnya ya. Dan untuk pasangan-pasangan yang mengalami long distance marriage, itu wajib nonton karena pusatnya adalah apapun, mau deket mau jauh, yang penting komunikasi. Tuh. Betul. Oke, sering ya. Nonton ya. Tapi yang laki-laki tolong ajak istri atau pacar ya. Oh, oke. Ini biar bisa kebetulan dia nggak punya pacar. Oh iya, ya. Ajak teman. Punya istri sama ajak istrinya. Kocak ya dia. Oke, kita akan ada games ya, Beb ya. Apa tuh? Finish the sentence. Ines melanjutkan kalimat dengan jujur, nggak harus panjang. Boleh satu kata aja ya? Enggak dong, banyak tuh, ada 5. Tapi kita tanya dulu ya pertanyaan pertama. Aku paling belajar tentang sabar saat menghadapi pertanyaan-pertanyaan anak. Aku paling belajar tentang sabar saat menghadapi pertanyaan-pertanyaan anak. Biasanya nanya apa? Kan suka, kalau anak kecil itu kan suka nanya beruntun kan, Beb. Oke. Misal kita sebut A, nanti dia Kenapa A gitu? Kenapa A? Kenapa harus A? Kita jawab agak ke B. Kenapa B? Kenapa harus B? Jadi itu yang Oke, benar. Tapi bentar, kalau ngomongin anak, kamu tuh termasuk ibu yang soft spoken kayak Aisyah atau yang geradakan gitu ya, kayak nggak bisa ya, kayak gitu ya? Karena single mom ya, jadi harus ada dua sisi nih. Sisi gelap dan sisi terangnya. Jadi kalau misalnya, kayak misalnya nih contoh dia lagi sakit, super soft spoken. Tapi kalau misalnya dia agak ini dikit nih, belok dikit kayak Zia udah kerjain belum PR-nya? Nanti aja. Mau jam berapa? Oh, begitu. Gitu. Jadi ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktu tertentu lah ya. Berarti sama ya, ibu-ibu dimanapun berada pasti kayak gitu. Kamu juga ya? Pasti dong tentunya. Kamu gak lihat muka aku begini? Bawaannya udah antagonis ya. Karena ada kerudung aja jadi protagonis. Yes, betul. Oke. Hal yang paling ingin aku lepaskan sekarang adalah? Apa ya? Lepaskan. Apa ya? Kebiasaan buruk kali ya. Apa itu? Kebiasaan burukku itu kalau misalnya jarang cuci mobil. Jarang cuci mobil. Ntar dulu, kan udah ada steam banyak di mana-mana ya. Tapi kamu suka malas mampir aja. Oh, ya ampun. Cowokku sampai bilang, cuci nggak mobilmu atau aku nih yang cuci. Kenapa kan bisa lewat sekalian mau pulang itu ada steam mobil kan bisa lewat, Beb. Malas nunggu ya. Ya udahlah kalau gitu. Boleh ke teman aku jadi supir pribadi ya? Boleh dong. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aku merasa cukup ketika semuanya sehat. Tuh. Semuanya sehat. Kalau sehat itu kunci ya, Beb. Itu dia. Biar bisa melakukan aktivitas lainnya. Sehat jiwa dan raga. Nah, itu dia. Sehat jiwa dan raga. Gak melulu sehat itu selalu jiwa ya, Coach ya. Tapi raganya juga, kebalik ya. Sehat itu gak selalu raganya. Jiwa pun tetap harus sehat dan waras. Oke. Waras. Oke. Aku bangga pada diriku sendiri karena bisa melewati masa-masa sulit. Menyala Queen. Maaf lupa. Saya harus. Jadi harus. Saya begini ya.
Harus begitu ya. Aku bangga pada diriku sendiri karena telah melewati masa-masa sulit. Wih, mantap sekali ya bintang tamu kita hari ini ya, sama-sama pernah menikah Betul dan ya. pernah gagal. Iya. Harapan ke depan mudah-mudahan kita tidak akan pernah mengalami itu kembali. Betul, Beb? Amin. Menyala Queen. Lupa gitu kan. Udah cukup 1 kali aja ya. Iya, oke. Oke. Doa yang paling sering aku ucapkan belakangan ini adalah Semoga segalanya berjalan seperti yang aku butuhkan dan aku inginkan. amin. Tuh. Apapun itu. Betul, itu memang doa yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang kamu upayakan, apa yang kamu lagi usahakan, semuanya diberikan kelancaran. Amin ya, Amin. semuanya. Oke, Beb. Kalau hari ini nih ada perempuan yang merasa hidupnya lagi berantakan, tertinggal, dan sedang mempertanyakan dirinya sendiri. Apa sih satu pesan yang ingin kamu sampaikan di bulan Ramadan ini supaya dia tetap punya harapan? Yeah. Mangga. Jadi teman-teman perempuanku, kalian harus sadar bahwa kalian itu sangat worth it. Kalian itu berdaya, kalian berharga. Jangan pernah malu jika mengalami suatu kegagalan. Tuh. Ini manasnya tepuk tanganku sepi banget. Belum buka puasa ya. Tepuk tangan dulu dong, ayo yang rame ya. Ngomongin Ramadan, kamu udah beli baju lebaran belum? Belum. Kamu ngeliat baju aku sekarang bagus tuh. Makanya aku dari tadi kok kayak bagus ya? lucu banget ya. Iya dong, ini tuh dari Chaira Sari, punya Tika ya? Ramlan. Oh. Jadi kalau kamu nanti mau cari ada di deskripsinya teman-teman ya. Nanti Teteh kasih tahu ya deskripsinya, di situ nanti ada. Oke, kalau begitu sebelum kita closing, Beb, siap-siap kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, apa ya? Intinya tetaplah berbahagia, wahai insan-insan di luar sana. Udah gitu doang. Udah gitu aja. Tetaplah berbahagia wahai insan-insan di luar sana. Oke, kalau gitu Beb, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berbagi cerita dengan penuh ketenangan tentang bertumbuh tadi, berdamai dan menemukan versi bahagia ya. Iya. Buat kamu yang sedang mendengarkan di bulan Ramadan ini, ingat hidup tidak selalu manis, tapi setiap proses selalu punya makna. Selama kita berani jujur pada diri sendiri dan berserah kepada Tuhan. Kalau hidup kamu hari ini diibaratkan sebuah lollipop, lagi manis, asam atau pahit, boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Aku Safi Kitty dan Vanessa Ines pamit undur diri. Sampai ketemu di Lollipop Love Life Podcast. Tebarkan cinta dan kebahagiaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.